Jumpa kembali dengan saya, John Rinendi. Pada kali kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai seri materi pembelajaran pemeriksaan akuntansi 1 atau auditing 1. Kali ini saya akan memberikan terlebih dahulu kata pengantar daripada materi pembelajaran ini. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pendahuluan daripada materi ini dan dilanjutkan dengan pembahasan bab 1 dan seterusnya. Penekanan utama pembelajaran kita adalah untuk membantu mahasiswa dalam hal memahami bagaimana auditor itu harus dapat membuat keputusan di dalam melakukan proses pemeriksaan akuntansi atau audit, khususnya pada pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan pengendalian internal yang berpengaruh kepada laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, pelajaran ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran kepada mahasiswa, yang dimana diharapkan mahasiswa dapat melihat hubungan kecenderungan kecurangan yang terjadi saat ini dan tanggung jawab manajemen untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam melakukan atau menjalankan operasional usaha suatu perusahaan atau organisasi. Pelajaran kita akan dimulai pertama-tama dengan membahas terlebih dahulu apakah profesi auditor itu yang sesungguhnya, dan kemudian bagaimana proses audit akan dilakukan, hingga kepada kemungkinan terjadinya kecurangan audit, dan seterusnya. Secara umum, tujuan yang diharapkan dari pelajaran ini adalah akan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep pemeriksaan akuntansi. Yang kedua, tujuan yang harus dicapai dalam bidang audit tertentu. Yang ketiga, resiko-resiko yang berkaitan dengan tugas tersebut. Yang keempat, keputusan apa yang harus diambil dan menentukan, dan dalam pengumpulan bukti audit yang tepat untuk dievaluasi. Dan yang kelima, memberikan penjelasan proses implementasi di dalam penerapannya ketika melakukan praktek pelaksanaan pemeriksaan audit di lapangan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus belajar audit? Mengapa audit laporan keuangan dan pengendalian internal semakin penting pada saat ini? Berbicara mengenai laporan keuangan adalah data atau rangkuman kejadian transaksi ekonomi yang dicatat berdasarkan histori. Kejadian transaksi ekonomi tersebut menggambarkan kinerja perusahaan yang akan digunakan informasinya oleh para stakeholders untuk mengambil keputusan sesuai kepentingan mereka masing-masing. Nah, karena laporan keuangan itu dibuat oleh pihak internal perusahaan dan akan digunakan oleh pihak eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus dipastikan keakuratannya, keandalannya telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk itu, diperlukan peran auditor untuk memastikan kesesuaian derajat antara pencatatan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena saat ini, Wattswick tahun 2011 menyatakan kecurangan atau fraud sudah menjadi suatu hal yang biasa terjadi belakangan ini. Apa maksudnya? Dengan kata lain, kecurangan itu dapat saja terjadi juga pada laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan.
Hagan pada tahun 2008 menyatakan bahwa orang baik sekalipun pada saat ini dapat dan berkomitmen untuk melakukan kecurangan. Jadi kecurangan tersebut dapat terjadi di mana saja dan pada hal apapun, termasuk pada laporan keuangan atau dalam kegiatan usaha di dalam perusahaan. Itu sebabnya pengendalian internal juga menjadi penting untuk dipelajari saat ini. Pula Yilmaz, Kainar, dan Kaimas tahun 2011 mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi dalam organisasi cenderung semakin sering dilakukan sehingga menjadi suatu resiko secara tersembunyi. Hal ini merupakan satu pemikiran yang penting bagi manajemen untuk kelangsungan suksesnya perusahaan untuk dapat mengindikasi dan mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan sekalipun terjadi secara sembunyi-sembunyi. Apakah akibatnya bila mana kecurangan yang terjadi dalam organisasi tidak dapat dihentikan atau diminimalkan, atau ditemukan indikasinya, atau tidak dapat dideteksi? Pula Yilmaz, Kaimar, dan Aimans mengatakan tahun 2011 bahwa banyak perusahaan yang mengalami kegagalan usaha dan tindakan kecurangan ini juga merusak karir karyawan yang melakukannya. Karena ini adalah tindakan selain pelanggaran etika, juga tindak kejahatan pidana. Dan bahkan, pada akhirnya perusahaan akan mengalami kebangkrutan, bila mana ini terjadi terus-menerus. Kecurangan ini sudah terjadi secara global di berbagai belahan dunia. Bahkan pernah terjadi pada perusahaan kantor akuntan publik atau KAP yang seyogyanya seharusnya melawan tindakan kecurangan ini. Dan ini pun terjadi pada perusahaan terkenal seperti Enron yang merupakan klien daripada Arthur Andersen, suatu perusahaan listrik terbesar di Amerika Serikat pada saat itu. Kasus ini dikenal dengan Enron Skandal. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh KPMG, Forensic Accounting Survey, menyatakan bahwa 82% kasus kecurangan dilakukan oleh karyawan. Studi yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE tahun 2004 dan 2005, sebagaimana yang ditulis oleh Hagan 2008, menunjukkan kepada kita, satu, bahwa lebih dari 30% kasus kecurangan dilakukan oleh karyawan di Departemen Akuntansi. Kedua, 20%-nya dilakukan oleh manajemen yang lebih tinggi atau manajemen di level eksekutif. Dan 14%-nya dilakukan oleh karyawan bagian penjualan. Juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Well tahun 1980-an yang menunjukkan bahwa dari 12.000 karyawan yang bekerja, sepertiganya sesungguhnya melakukan pencurian uang dan barang dagangan perusahaan di tempat mereka bekerja. Ini dinyatakan oleh Kula, Yilmaz, Kainar, dan Kaimas 2011. Ini juga terjadi secara lokal di daerah Asia. Menurut sumber dari Kantor Akuntan Publik KPMG Australia dan New Zealand tahun 2010, studi yang mereka lakukan melaporkan bahwa China dan Indonesia adalah dua negara utama di mana kecurangan terjadi hingga mencapai 23%. Kemudian disusul oleh Thailand 15%, Malaysia 11%, Vietnam dan India masing-masing 8%, sedangkan Hong Kong 7%, Jepang 4%, Singapura, Filipina, dan Pakistan sama
2%, yang relatif lebih kecil dari yang lainnya. Tantangan di dalam organisasi tidak saja terjadi pada perusahaan profit yang mengutamakan laba, tetapi juga terjadi pada perusahaan nirlaba atau non-profit organization, seperti pada universitas dan organisasi kerohanian, di mana mahasiswa dan staf dosen melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini ditemukan oleh Stone and Stanley tahun 2011 dan dicatat pada artikel Adventist Review by Medley tahun 2011. Melihat kejadian-kejadian kecurangan yang saya sebutkan di atas, maka kita dapat merasakan semakin pentingnya pemeriksaan akuntansi, laporan keuangan, dan pengendalian internal atau pengendalian internal kontrol yang efektif pada setiap organisasi atau perusahaan, sehingga kecurangan dapat diminimalisir dan pencegahannya dapat dilakukan sedini mungkin, atau dapat diantisipasi, atau dapat ditemukan indikasinya melalui pendeteksian sedini mungkin. Itu sebabnya mengapa auditing menjadi penting, karena proses audit ini atau pemeriksaan ini akan menemukan adanya kejanggalan atau ketidakakuratan atau adanya perbedaan pencatatan yang tidak sesuai atau tidak sama dengan derajat standar yang harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan tidak disesatkan oleh laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak mencerminkan keadaan kejadian transaksi yang sesungguhnya di lapangan. Dengan kata lain, saya dapat mengatakan bahwa saat ini profesi auditor yang kompeten dan independen semakin dibutuhkan oleh masyarakat di dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menerima laporan keuangan yang telah diaudit yang dapat digunakan sebagai informasi di dalam mengambil keputusan, baik di tingkat stakeholders seperti investor, supplier, pihak aparat pajak, dan juga customer, karyawan, juga manajemen pengambil keputusan internal perusahaan. Bila mana kecurangan tersebut dapat dihindari, dicegah, atau diminimalkan, maka pada akhirnya akan semakin meningkatkan pertumbuhan kepercayaan masyarakat dunia usaha untuk menjalankan usaha yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan di atas, bagaimana pentingnya auditing atau pemeriksaan akuntansi, maka kami mengharapkan agar banyak calon-calon auditor yang ingin membaktikan dirinya kepada masyarakat dan dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat ini. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah dan akan memberikan masukan pada materi video pembelajaran ini. Pendapat dan saran Anda untuk perbaikan materi dan pembelajaran ini sangat dihargai untuk kesempurnaan materi di masa yang akan datang, sehingga kualitas pengajaran akan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kiranya pendahuluan ini atau kata pengantar ini dapat memotivasi kita mempelajari materi-materi selanjutnya. Silakan di-subscribe, komen, dan share sehingga kita bisa berjumpa di video-video selanjutnya.
Sampai jumpa, terima kasih.